Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Alifi Alimin dapat kembali menjumpai Anda dalam program Galanggang. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dan akan memberikan Anda informasi seputar olahraga yang ada di Sumatera Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Barat sepakat mengadakan musyawarah olahraga provinsi luar biasa atau Musor Proflub pada bulan Juni 2022 mendatang. Musor Proflub ini digelar guna memilih ketua KONI definitif untuk menggantikan Agus Wardi yang diberhentikan akibat tersangkut dugaan kasus korupsi KONI Padang. Jelang Musor Proflub yang direncanakan akan digelar pada 16 Juni 2022 mendatang, KONI Sumatera Barat telah menetapkan sejumlah nama untuk menjadi panitia penanggung jawab untuk terlaksananya musyawarah olahraga provinsi luar biasa tersebut. Musor Proflub pada pertengahan Juni mendatang menjadi agenda penting untuk memilih ketua baru yang saat ini masih dijabat sementara oleh PLT Ketua KONI Sumbar Hamdanus yang menggantikan Agus Wardi yang tersangkut dugaan korupsi dana hibah saat menjabat Ketua KONI Padang. Sebelum melakukan pemilihan ketua, KONI Sumatera Barat terlebih dahulu melakukan sosialisasi terkait aturan dan syarat calon ketua yang akan maju menjadi Ketua KONI Sumatera Barat. PLT Ketua KONI Sumbar Hamdanus berharap dengan ketua terpilih nanti bisa membawa olahraga Sumatera Barat ke level nasional dan internasional. Sudah dapat pimpinan dan memutuskan jadwal Musor Proflub kita itu tanggal 16 Juni 2022. Nah, ini dimulai nanti dengan rapat konsolidasi dan sosialisasi tanggal 25 Mei ini. Jadi, ada waktu nanti pemberitahuan kepada para peserta kabupaten kota, cabur. Nah, dan ada waktu juga nanti buat persiapan pelaksanaan Musor Proflub dengan dimulainya dengan rapat sosialisasi dan konsolidasi pada tanggal 25 Mei. Kita berharap lebih kurang dalam waktu 3 pekan antara masa rapat sosialisasi ke penyelenggaraan hari H Musor Proflub nanti akan bisa maksimal. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Padang menetapkan Ketua Umum KONI Sumatera Barat menjadi tersangka karena diduga melakukan korupsi dana hibah saat menjabat Ketua KONI Padang. Dengan alasan tersebut, KONI Pusat memberhentikan Agus Wardi dari jabatan Ketua KONI Sumatera Barat. Syawaludin, Padang TV. Sebanyak 15 ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI bersepakat untuk menolak adanya syarat dukungan dari cabang olahraga dan KONI untuk maju sebagai Ketua Umum KONI Sumbar di ajang Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa atau Musor Proflub pada 16 Juni mendatang. Banyak 15 ketua KONI kota dan kabupaten bersepakat untuk menolak adanya syarat dukungan dari cabang olahraga dan KONI untuk maju sebagai ketua KONI Sumbar di ajang musyawarah olahraga provinsi luar biasa Musproflub pada 16 Juni mendatang. Hal tersebut juga telah disampaikan langsung kepada Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi dalam audiensi yang dilakukan pada Kamis lalu dan akan disampaikan dalam sosialisasi KONI Sumbar dengan KONI Kota dan Kabupaten pada 25 Mei nanti. Dari 19 ketua KONI Kota dan Kabupaten, hanya KONI Mentawai yang tidak ikut bergabung karena kendala cuaca. Sementara Ketua KONI Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Solok Selatan sudah membaca pesan yang dikirimkan. Sementara Ketua KONI Pasaman Tommy Irawan Sandra mengatakan, saat audiensi dengan Wagub turut dibahas perihal bagi calon yang ingin maju bebas tak perlu surat dukungan. Hal tersebut sesuai dengan ADART dan sudah disepakati sejak bulan Ramadan lalu, dan kebijakan tersebut akan disepakati saat Musproflub nanti. Ia menjelaskan saat pemilihan ketua KONI sebelumnya, baik itu Syahrial Bahtiar dan almarhum Syaiful, tidak ada surat dukungan. Namun saat Musproflub dibuat aturan ini, agar tidak banyak yang dapat maju dalam pencalonan menjadi ketum KONI. Insya Allah kami akan sepakat mendukung Musproflub ini supaya sukses pelaksananya. Dan untuk surat dukungan kami juga sepakat ditiadakan.
Intinya siapa yang mau mencalon yang berpotensi silakan saja. Syawaludin, Padang TV. Ilma Rizal yang semula siap maju pada Musyawarah Provinsi Olahraga Luar Biasa atau Musor Proflup untuk pemilihan Ketua KONI Sumbar akhirnya mundur dan memberikan dukungan kepada Syafrizal Bahtiar. Alasannya mendukung Syafrizal karena Syafrizal sosok yang jujur dan memiliki pengalaman lebih di bidang olahraga. Mantan pegulat nasional peraih medali emas PON 11 1985 Ilma Rizal yang semula siap maju pada Musyawarah Provinsi Olahraga Luar Biasa pemilihan Ketua KONI Sumbar akhirnya mundur dan memberikan dukungan kepada Syafrizal Bahtiar. Mantan PLT KONI Padang ini beralasan sosok Syafrizal Bahtiar memiliki latar belakang olahraga yang cukup dikenal di Sumatera Barat. Sosok yang juga menjabat Wakil Presiden Sepak Takraw Asia atau ASTAF dari Kongres yang digelar di Bangkok tahun 2021 lalu, memiliki pribadi yang jujur dan syarat akan pengalaman di bidang olahraga, baik nasional maupun internasional. Di samping itu, Syafrizal Bahtiar juga menguasai masalah manajemen olahraga, sehingga sangat cocok menakodai KONI Sumbar. Kalau tidak ada pertama dalam bentuk kepribadian dia sangat santun sekali, kemudian dalam bentuk pengalaman dia dalam bidang olahraga dia pernah jadi atlet Sumatera Barat, pernah jadi putri, pernah jadi pertama, kemudian dia sebagai juga pengurus Pemprov Sumatera Barat di Sepak Takraw. Bahkan tingkat nasional dia juga dikenal karena dia kano ini kalau ini melangkang menghadapi atau melawan melangkang untuk SEA Games yang sampai sekarang ini. Jadi setelah saya pelajari dia, setelah saya lihat kurikulum vitae-nya, dia pernah sebagai peserta Asian Games, pernah SEA Games, pernah PON. Maka itu lebih berat dia katakanlah kita sokong untuk maju kiranya karena dia jauh lebih pengalaman dibanding saya. Saya cuma hanya sebatas nasional, dia udah Asia main dia gitu Bang. Aral melintang, KONI Sumbar akan menggelar Musproflup pada tanggal 16 Juni 2022 mendatang. Beberapa kandidat calon Ketua Umum KONI Sumbar mulai mengapung ke permukaan, antara lain PLT KONI Sumbar Hamdanus, mantan dan Lantamal II Hadjianto, mantan atlet gulat yang tinggal di Amerika Tarmizi Mawardi, serta Syafrizal Bahtiar, mantan PLT Sekum KONI Sumbar. Syawaludin, Padang TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Turnamen sepak bola Jordus Cup ke-18 secara resmi ditutup Bupati Tanah Datar Eka Putra. Pada laga penutup yang berlangsung pada Rabu 11 Mei di Stadion Mini Pulai Sungayang, Persiju Telabang tampil sebagai juara turnamen Jordus Cup tahun 2022 setelah menaklukkan Rafelis Selection dengan skor 3-0. Turnamen Jordus Cup ke-18 tahun 2022 yang berlangsung dari tanggal 4 hingga 11 Mei 2022 secara resmi ditutup Bupati Tanah Datar Eka Putra sekaligus menyerahkan hadiah untuk tim juara. Pada kesempatan tersebut turut dihadiri mantan Bupati Tanah Datar 2 periode, Syadik Pasadigo. Pada turnamen ini, Persiju Telabang tampil sebagai juara pada laga final dan digelar Rabu 11 Mei di Stadion Mini Pulai Sungayang. Ini nama turnamennya Jordus Cup, ini yang ke-18. Itu melibatkan klub-klub sepak bola yang ada di Sumatera Barat, bahkan ada yang dari Jambi, Riau, seperti itu. Kami pemerintah daerah sangat mensupport kegiatan-kegiatan olahraga ini. Ini adalah acuan bagi pemuda Tanah Datar nanti di persiapan event baik event provinsi, event nasional, dan Asia. Dengan seringnya kita adakan turnamen, ini melatih para pesepak bola kita di Tanah Datar untuk selalu tampil di lapangan tinjau sepak bola ini. Dan menjaring bibit-bibit baru olahraga. Itu yang pertama, itu pembinaan. Oke. Mungkin di permintaan ini seperti apa dukungan nantinya terhadap event olahraga ini? Ya, tentunya kami bersama melalui diaspora olahraga kita memantau kegiatan ini, dan itu merupakan bibit-bibit kita. Dan nanti kita bisa salurkan ikut di Poprov yang insya Allah diadakan tahun 2023 ini. Terima kasih. Ya.
Diceritakan Pak dalam rangka pertandingan apa nih Pak? Kejuaraan ini Pak? Jadi Jobus Cup ke-18 ini tahun 2022 ada lanjutan daripada Jobus Cup ke-17. Ya. Ke-17 itu tahun 2019 terhenti 2 tahun gara-gara Covid. Jadi sejarah Jobus Cup ini sudah dari tahun 97. Oke. Jadi tim-tim yang diundang adalah tim-tim yang elit di Provinsi Sumatera Barat. Sebelum-sebelumnya juga ada pemain-pemain asing yang ikut ke sini. Ya kan? Tahun 2000-an, 2008. Jadi tahun ini khusus karena Covid sudah mulai melandai, kami panitia berinisiatif dan juga dalam rangka memadakan Idul Fitri dan menyambut perantau-perantau. Kita beralih ke cabang olahraga lainnya, pemirsa. Olahraga memanah telah menjadi tren di Kota Solok. Olahraga sunnah Nabi ini tidak hanya diminati oleh orang dewasa saja, namun juga diminati oleh kaum ibu dan anak-anak. Olahraga memanah saat ini tengah menjadi tren serta diminati masyarakat Kota Solok. Salah satunya yang bertempat di kawasan Masjid Nabawi, Kelurahan Ampang Kualo, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok. Di sini olahraga memanah tidak hanya digemari oleh orang dewasa, tapi juga anak-anak bahkan kaum ibu-ibu. Untuk ukuran busur panah yang digunakan pun beragam. Bagi anak-anak, busur yang digunakan daya berat tarikannya hanya 20 lbs. Ketua Azikra Archery Abdul Hafiz menyebutkan tempat lokasi memanah ini terbuka untuk umum dan tidak ada pungutan biaya apapun. Sebanyak 20 busur panah dan 100 buah anak panah disediakan untuk umum. Abdul Hafiz juga mengajak warga Solok untuk gemar melakukan olahraga memanah, karena olahraga memanah tidak hanya baik untuk kesehatan, tapi juga bisa mendapatkan pahala, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Melaksanakan olahraga memanah ini adalah sunnah dari Rasulullah SAW, dan memang sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk memanah karena setiap hentakan anak panah itu merupakan pahala dari Allah, dikasih pahala oleh Allah. Kemudian setiap langkah kita mau ngambil anak panah, satu langkah itu dikasih oleh Allah satu kebaikan, menggugurkan satu dosa dan meningkatkan satu kebaikan dari amal kita. Jadi berapa kali kita melangkah ke sana mengambil anak panah, maka sebanyak itulah pahala kita yang akan digugurkan. Maka itu inti dari memanah. Kenapa olahraga ini harus disiarkan, harus disunahkan adalah untuk menambah pahala dan menggugurkan dosa bagi kita semua. Sementara itu, selain di Kelurahan Ampang Kualo ini, tempat area memanah juga ada di beberapa titik. Di antaranya di Nagari Sumani, Kabupaten Solok, di Kelurahan Tanah Garam, dan di Kelurahan Tanjung Paku, Kota Solok. Syawaludin, Padang TV. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Galanggang. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Galanggang. Pemirsa, kali ini kita beralih pada segmen fokus. Lahirnya para pemain sepak bola muda dan berbakat di Kota Padang tidak terlepas dari peran serta sekolah sepak bola atau SSB. Meski kurangnya finansial dan peralatan, mereka tetap eksis dalam mengukir prestasi. Lahirnya para pemain sepak bola muda dan berbakat di Kota Padang tidak terlepas dari peran serta sekolah sepak bola atau SSB yang ada di Kota Padang. Meski SSB tersebut minim anggaran, namun tidak mematahkan mereka untuk terus mengukir prestasi, khususnya di bidang sepak bola.
Sebagian pelatih tidak menampik masih minimnya perhatian pemerintah terhadap sekolah sepak bola di Kota Padang. Dia berharap pemerintah melalui instansi terkait memperhatikan SSB di Kota Padang, karena SSB merupakan wadah untuk melatih sepak bola usia dini hingga remaja sebagai cikal bakal menjadi pemain yang profesional nantinya. Dari pemerintah agar lebih memperhatikan SSB di seluruh Kota Padang agar bisa sama perkembangan yang merata dan lebih memperhatikan anak-anak usia muda dan usia dini seperti yang kita lihat sekarang ini. Oke, bagus. Iya. Ya, jumlah murid kita sekarang berapa siswa kita? Sekitar kurang lebih 50-an murid. Itu rentang umur berapa? Dari usia 2007 hingga 2012 kami mempersilakan anak-anak latihan di sini. Dan apabila ada juga yang ingin bergabung latihan, kami tetap menerima dengan senang hati. Kami akan melatih setiap anak-anak yang hadir dan berniat untuk bermain sepak bola. Dia menyebutkan saat ini jumlah siswa yang terdaftar di SSB Padang Peduli ada sebanyak 50 orang, yakni mulai dari kelompok umur 7 sampai 14 tahun dengan jumlah pelatih sebanyak 4 orang. Selain memantapkan teknik dasar dalam sepak bola seperti passing, shooting, dan lain sebagainya, program SSB Padang Peduli juga mengarah kepada pengembangan mental dan kreativitas anak, sehingga anak menyukai sepak bola sejak usia dini. Dia mengaku meski masih minim sarana, namun tidak menyurutkan untuk berprestasi. Meski SSB Padang Peduli tergolong masih baru, namun berbagai prestasi telah diraih, yakni turnamen Ali Mansori Cup meraih juara 1, Liga Piala Ascot meraih juara 2, dan turnamen Piala Bupati Darmasraya. SSB Padang Peduli menggelar latihan di kawasan olahraga Ganting dengan jadwal latihan 4 kali seminggu, yakni Selasa, Kamis, dan Jumat pada sore hari, dan Minggu pada pagi hari. Alhamdulillah kami sudah meraih prestasi yang pertama Piala Ascot yang baru diadakan. Itu antara SSB ya? Ya, antara SSB Kota Padang, terus Piala Bupati Darmasraya antara SSB Sumatera Barat dan kami meraih juara 3. Dan terakhir waktu itu ada turnamen di Bayang, kami meraih juara 1. Ini latihan kita sini apa aja sini? Gimana? Teknik-tekniknya seperti apa aja latihan kita? Kita mulai latihan dari mengasah teknik dasar, memantapkan teknik dasar anak-anak ini seperti passing, dribbling, dan shooting anak-anak, serta kebersamaannya, dan kita membuat anak-anak ini fun dengan sepak bola, mengerti dengan sepak bola, dan bangga bisa bermain sepak bola. Sementara itu, pemilik SSB Padang Peduli menyebutkan tidak mematok uang masuk, hanya membayar uang bulanan saja. Itu pun sangat terjangkau bagi siswa. Selain itu, jika ada dari kejuaraan di luar kota, seringkali dia yang menalangi jika ada kekurangan biaya. Dia berharap adanya perhatian sekurang-kurangnya bantuan peralatan latihan agar sepak bola lebih berkembang di Kota Padang. Karena selama ini untuk pembelian peralatan hanya swadaya dari pemilik SSB dan siswa SSB. Terlebih semenjak berdirinya SSB ini beberapa tahun lalu belum ada perhatian dari pemerintah.
saya pribadi, mungkin dihukum dengan nama Padang Peduli mungkin. Iya. Kalau untuk Padang Peduli itu pembayaran ringan mungkin. Iya. Sama sekali kami tidak ada mata uang masuk, Iya, tidak iya. ada. Oh, iya. Bulanan cuma 20.000. Oh iya. Itu aja. Dan untuk turnamen-turnamennya, kalau kami pergi ke turnamen ke daerah, kita tidak ada membebankan pada orang tua. Iya. Berapa diberikan orang tua, berarti saya menanggung. Oke. Kalau saya pribadi, semenjak saya mendirikan SSB ini, kalau keperhatian ini kan tidak bisa kita dustai. Iya betul. Bisa dustai. Itu kebenaran. Tapi sekarang belum ada saya untuk diperhatikan. Mungkin saya angka baru atau apa, cuma saya minta kayak apa? Mungkin harapan dari Bapak sendiri seperti apa mungkin? Ya, istilahnya bantuan lah. Iya. Sekurang-kurangnya peralatan atau prasarana kami di lapangan. Sebenarnya kalau ada hubungan sinkron, istilahnya hubungan yang lebih bagus antara itu mungkin lebih berkembang bola di Kota Padang. Iya. Sekarang kan swadaya aja. Iya, swadaya. Pribadi aja. Sementara itu pelatih PSP U17 menyebutkan saat ini SSB sangat menjamur di Kota Padang. Tentu butuh perhatian yang serius dari pemerintah Kota Padang. Saat ini Askot PSSI Kota Padang telah memberikan dukungan secara berangsur-angsur berupa bantuan peralatan dan program-program yang telah disusun. Karena SSB merupakan cikal bakal lahirnya pemain-pemain sepak bola di masa depan. Alhamdulillah kita lihat sampai hari ini SSB di khususnya di Kota Padang sangat menjamur, sangat bergairah. Nah ini tentu butuh perhatian yang serius dari pemerintah Kota Padang, beberapa pihak-pihak yang terkait, contohnya yang membidani sepak bola tentu Askot PSSI Kota Padang. Nah ini alhamdulillah kita di Kota Padang bentuk dukungan itu telah diberikan oleh Bapak Masjidil Aje dengan berbagai program-program yang telah disusun beberapa pengurus Askot, di mana salah satunya ada peralatan dan bantuan, dan ini sungguh sangat kita banggakan. Jadi karena SSB itu adalah cikal bakal pemain-pemain sepak bola yang akan nanti untuk fondasi-fondasi tim-tim, misalnya tim Sumatera Barat, tim Indonesia, karena di SSB itulah mereka diberikan bekal. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi kali ini. Anda dapat menyaksikan live streaming Padang TV hanya di www.padangtv.id. Saya Alifi Alimin beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.